Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Diberkati Tuhan, amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 demikian. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini tidak asing di telinga kita. Bahkan kalau kita harus memberikan penjelasan siapa anak yang hilang dalam perikop ini, serta-merta kita akan menjawab anak yang bungsu. Anak ini sudah meminta bagian harta ayahnya yang menjadi haknya. Namun setelah diminta, semua ia gunakan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Anak ini meninggalkan rumahnya, ayahnya, juga kakaknya, dan menjadi sesat. Itu sebabnya ia menjadi anak yang hilang. Setelah merasakan beratnya hidup, apalagi sudah tidak lagi memiliki apapun untuk hidup, ia baru ingat akan bapaknya. Karena menyesal atas kesalahannya, maka ia pun kembali ke rumah bapaknya. Hanya karena kasih yang besar, karena itu adalah anaknya sendiri, maka bapaknya menerima kembali anaknya yang bungsu. Meskipun sudah melakukan kesalahan, tetapi kasih yang lebih besar melampaui segalanya, ia tetap menerima anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Saudaranya yang sulung tidak terima bila bapaknya menerima adiknya kembali. Mengetahui adiknya diterima kembali dan mengadakan pesta, kakaknya semakin tidak senang. Bapaknya berkata, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Kalau si bungsu sudah kembali, kemudian yang sulung justru menjadi hilang karena tidak menerima kehadiran adiknya. Tuhan Allah itu penuh belas kasih. Kasih-Nya diberikan untuk siapapun juga yang mau menerimanya. Jika sekiranya ada dosa yang kita lakukan, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan mari kita menerima dengan hati tulus pertobatan setiap orang, sebagaimana Tuhan Allah juga berkenan menerima kita. Maka marilah kita belajar menerima kembali sesama kita, bahwa kita juga pernah berdosa. Kita pernah salah, tetapi kita telah diampuni oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami juga belajar untuk menerima setiap sesama kami yang lain. Sama seperti kami yang tadinya berdosa tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk menerima, ajari kami untuk mengampuni, dan ajari kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.